Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mustalahul Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanbihul Qaul al-Hadits, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 19, ya. Masih pada bab ke-9, yaitu tentang fadilah salatul jamaah, ya, keutamaan salat berjamaah, ya, itu ada di tengah-tengah qala Ibnu Hajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid daraini. Amin. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad, ya. Berkata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathil Jawad, ada di tengah ada. Sebelah kiri ada di tengah. Ya, pinggir sebelah kiri, di tengah ada. Baris tengah. Mana roga yang pinggir kanan, mana roga? Temu? Ada. Qala Ibnu Hajar, ya, berkata Ibnu Hajar fi Fathil Jawad dalam kitabnya yang bernama Al-Fathul Jawad, ya,
Ibnu Hajar ini kita tahu ya, kalau kita bilang namanya Ibnu Hajar berarti anaknya batu. Ya, Ibnu anak, Hajarun batu. Kenapa dikasih gelar anak batu? Ya. Ya. Karena dia waktu menuntut ilmu tuh Bu, ya, dia ngambil ilmu dari batu. Ya. Yang saat dia belajar itu dia nggak dapat belajar itu, dibilang otaknya bebel. Kalau Betawi bilang otaknya apa? Bebel, ya, nggak sabaran dia kok belajar nggak masuk, diajarin ini lupa, ya, sekalinya ingat langsung lupa lagi, ya. Suatu saat dia jalan aja ke tengah hutan itu kan, ya, saat dia jalan di tengah hutan, ya, dia mampir tuh duduk santai di bawah pohon, ya. Waktu dia duduk di bawah pohon dilihat ada batu gede, ya, batu gede banget itu, ya. Batu itu ditetes-tetesin sama air, ya. Pas dia lihat batu yang begitu gede, tapi dengan tetesan air yang begitu kecil, kok bisa bolong kan gitu, ya. Bisa apa itu? Bisa rapuh. Nah, itu dia ambil pelajaran, ya. Ini batu aja yang begini keras bisa dapat dibolongin sama air yang begitu doang gitu. Masa gua kalah sama batu kan begitu, ya. Akhirnya dia pulang lagi, belajar lagi deh, guru nggak apa-apa dah. Ya, pokoknya semangat yang ada sama saya ini betul-betul harus saya apain, ya, saya manfaatkan. Ya, jadi guru bilang itu dapat ilmu dari mana? Saya dapat ilmu dari hutan. Tadi waktu saya ya jalan di hutan, saya istirahat di bawah pohon, saya lihat ada batu gede, ditetesin air, saya lihat tuh batu bolong. Ya, oh dari situ. Ya udah dah, kata gurunya, sekarang gue kasih gelar Ibnu Hajar aja dah. Gitu. Ya, maka kasih Ibnu Hajar, artinya anak batu, bukan batu yang beranak, bukan. Ya, tadi artinya batunya beranak lagi, ya, bukan. Ya. Nah, apa kata Ibnu Hajar di dalam kitabnya yaitu Fathul Jawad, ya, kata beliau wa tusannul muhafazah ala idraki ya tahrumu al-imam, ya. Disunnahkan ya bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, ya, itu ikut takbiratul ihram bersama siapa? Imam. Ya, jadi begitu imam baca Allahu Akbar, kita langsung, begitu imam bar Allahu Akbar langsung. Ya, kan kita biasanya kalau sholat jamaah itu, ya, jarang tuh kalau kita pengen ikut imam bertakbiratul ihram bareng. Ya, apalagi kita suka pilih-pilih imam. Ya, ngelihat siapa imamnya bulan, bacaannya pelan, tar aja dulu udah. Ya, males tar, nanti kalau udah ya sudah baca apa istilahnya itu, ya ihdinas siratal mustaqim baru jalan ya. Ya, kabur dah. Ya, goli kabur. Ya, begitu dikabur dibaca surah apa An-Naba, dinyesel. Nah, dibaca An-Naba, kalau gue tahu dari tadi ke belakangan lagi gitu nih. Panjang lagi An-Naba nih. Ya, jika nggak tahu baru dibaca An-Naba cuma 3 ayat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya kan? Itu jadi nggak apa tuh? Sholatnya nggak khusyuk dah tuh. Ya. Ya, orang yang dikejar lihat imamnya, ya, baru imam baca An-Naba aja udah bingung. Ya, bakalan lama nih. Bisa udah berapa ayat tuh. Iya. Ya, itu namanya tuh orang nggak betah di masjid tuh, ya. Itu ciri tanda kalau orang munafik kayak gitu tuh, Bu. Ya, kalau orang munafik itu kata Nabi dia nggak betah di masjid ibarat burung di dalam kandang. Ya, burung kalau di dalam sangkar kelihatannya kira-kira gimana? Nggak betah, terbang kecuali itu kalau udah diajarin gitu ya. Dia pengen ngapain? Berusaha keluar, bawaannya gerah aja. Kan gitu. Ya, bawaannya panas saja. Ya, nggak betah. Celinguk sholat ngelihat imamnya, ya kan. Subuh apalagi dilihat tuh subuh nih terbacanya Alif Lam Mim Tanzil katanya. Ya, sama surah apa tuh? As-Sajdah. Ya, itu jangan. Ya, kalau kita pengen mendapatkan keutamaan yang penuh, pahala dari sholat jamaah, ya, waktu imam takbiratul ihram, ya, setelah debar kita Allahu Akbar gitu. Ya, barengin nggak boleh, makruh. Ya, apalagi duluin haram.
Ya, imam Allahu Akbar kita dah Allahu Akbar kabiro. Jangan. Ya, so, jadi begitu imam Allahu Akbar kita sambut Allah. Jangan ada jedahnya, langsung aja. Ya. Itu kata siapa? Ibnu Hajar, disunnahkan kita untuk ikut takbiratul ihram bersama siapa? Bersama imam, ya gitu. Mana dalilnya? Li khabarin munqati'in. Ya, ada satu khabar yang munqati', hadis yang munqati'. Ya, apa sih hadis munqati' itu? Hadis yang terputus, ya, dari kata qata'a. Ya, apanya yang terputus? Sanadnya enggak masalah, yang penting ini hadis Nabi kan begitu. Ya, bisa jadi dia terputus karena ada suatu hal yang sahabat, ya, gitu. Nah, apa? Ya, dalilnya itu, ya, dalam hadis munqati dikatakan, ya, wa huwa ma saqata min rawatihi, ya, tuh, yang disebabkan karena gugurnya salah seorang perawinya, ya, satu daripada seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat, nggak disebutin sahabatnya siapa nih, ya, yang gugur tuh, ya. Apa kata Nabi? Man shalla arba'ina yawman fil jamaah. Ya, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan sholat wajib secara berjamaah, ya, yudrikut takbiratul ula, ya, dia ikut membaca takbiratul paat pertama, imam membaca takbiratul ihram, ya. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah kutiba lahu bara'atani. Ya, orang tersebut akan dicatat, ya, akan dibebaskan dari dua apa? Dua, ya, hal. Apa yang pertama? Yang pertama dikatakan, ya, yang pertama apa itu? Ya, yang pertama bara'atun minan nar. Dia akan dibebasin dari apa? Api neraka. Ya, yang kedua wa bara'atun minan nifaq, akan dibebasin dari penyakit munafik. Ya, munafik ini penyakit, Bu. Bukan penyakit zahir, ya, tapi penyakit apa? Batin, ya. Orang kalau punya penyakit munafik jangan pergi ke dokter, jangan salah. Ya, apalagi pergi ke yaktri bilang minta resep buat obat ngilangin penyakit munafik, enggak dia kasih dia. Ya, tahu dia. Ya, bukan tempatnya. Ya, tempatnya mana itu? Masjid tuh, ya, mushola, majelis-majelis taklim, itu obatnya tuh. Ya, resepnya mana? Ada di Al-Qur'an, ya, ada di Al-Hadis tuh, ya. Jadi kita nanya kepada seseorang yang memang benar tahu apa obat dari penyakit yang dia punya. Ya, jangan kita sakit mata datang ke dokter kandungan, ya salah. Ya, apaan judulnya orang sakit mata datang ke dokter kandungan, ya kan? Nah, bisa yang pas itu, ya. Nah, ini penyakit munafik itu tuh, ya, lebih berbahaya daripada penyakit yang zahir, ya. Karena orang kalau punya penyakit munafik, Bu, itu bahayanya buat dirinya sama orang lain. Ya, bukan hanya dirinya yang berbahaya, tapi orang lain pun kena dampak bahayanya. Dengan sebab apa? Kemunafikan yang dia lakukan itu. Ya, ini bahaya. Makanya kita selalu berlindung. Allahumma inni a'udzubika apa? Doanya itu. Hah? Apa? Masuk mandi itu mah. Ya. Doa kita minta sama Allah, ya Allah aku berlindung dari penyakit, ya. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyakit apa? Kemunafikan atau munafik, ya. Minta sama Allah itu enggak apa-apa. Ya, wa na'udzubika minar riya. Berlindung juga dari penyakit riya. Wa na'udzubika minal ujub. Berlindung juga dari apa? Ujub. Wa na'udzubika minat takabbur. Lindung juga dari sifat sombong. Tuh, ya, berlindung kepada Allah tuh, karena itu sifat-sifat setan semua tuh, Bu. Ya, nah kalau sifat setan itu kita pelihara, ya, berarti kita termasuk kelompok apa? Kelompok mengikut syaitan. Nauzubillah min dzalik, ya. Baik. Ya, jadi
dua keutamaan itu bakal dikasih oleh Allah saat dia itu ikut sholat jamaah dan juga ikut takbiratul ihram awal bersama siapa? Bersama seorang imam, ya, gitu. Selanjutnya, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini bi fathil muwahhadah, ya, wa sukunir ra, ya, barang siapa yang mengerjakan sholat di dua dingin, bardain, dipatahkan itu dan disukunkan ra, bardain, bardun, bardaini, ya, bardun artinya dingin, bardaini dua dingin, ya, waktunya yang sejuk nih Bu, ya, dua waktunya sejuk tuh, ya. Wa sukunir ra ay sholatil fajri wal asri, ya, yaitu sholat subuh dan sholat asar, ya. Summiya bardaini, ya, summiya ya panjang karena musanna, ya, asar dan subuh atau subuh dan asar, ya, gitu. Li'annahuma yusalliyani fi bardin nahari, ya, karena dua sholat itu, ya, dilakukan di waktu siang, tapi siang dalam keadaan yang sejuk, ya, yang dingin maksudnya agak nggak kayak di puncak agak, ya, pokoknya matahari dah kagak dah, ya kan, tuh adem gitu, ya. Subuh bang ada matahari, belum keluar matahari subuh kan, ya. Kalau asar sih masih ada dah, cuma udah nggak terlalu panas kayak jam 12-an gitu kan, ya. Ini namakan apa? Barda ini, ya. Wa huma tarfahu hina yatibul hawa, ya, karena kondisi atau keadaan seperti itu tuh, ya, udara dalam keadaan apa? Enak, baik, sejuk, ya, itu. Wa tadhhabu suratul har, ya, bahkan, ya, rasa panas tubuh, ya, sudah apa ya? Hilang, ya. Tapi kalau di Mesir Bu, yang saya alamin waktu kalau musim panas tuh nggak ada istilah dingin kapan aja Bu, ya, subuh aja tuh kalau kita sholat itu, temboknya masih panas, ya, saking panasnya sampai 52 derajat, setengah mendidih, ya, keringetan lagi tuh, lepek badan, dikit enggak, kalau di Arab nggak bikin keringet, nggak bikin keringet, kalau di sini kan panasnya bikin keringet, kalau di sana enggak. Nah, beda, ya. Panas sejuk kali saja. Ya, panasnya itulah, ya, apa ya? Enggak buat kita ini sih, malas enggak. Ya, kalau di kita kan panasnya beda. Kita panas dikit badan kita keringetan. Ya, kayak saja kalau lagi umroh atau haji ngalamin enggak musim panas? Sedang aja gitu deh. Sedang, ya. Tapi enggak merasa keringetan kan? Enggak. Nah, iya. Iya kan enggak keringet kan? Iya kayak gitu tuh. Ya. Enggak kan? Ya, nah itu enaknya kayak gitu tuh. Ya. Ada pakai, ya. Nah, iya, alhamdulillah, ya. Nah, dua waktu ini subuh sama asar memang kalau subuh jelas matahari belum terbit, ya. Kalau asar matahari pengen ngapain? Udah mau terbenam, ya. Ada tapi sisa-sisanya doang gitu, ya. Yang akan apa ya? Yang akan terbenam dalam hitungan berapa waktu lagi itu, ya. Makanya waktu sholat itu dikatakan sholat barda ini, ya, gitu. Fil jamaah, ya, dikerjakannya secara jamaah itu apa kata Nabi? Dakhalal jannata bighairi hisabin, ya, orang yang sholat asar ame sholat subuh dikerjakan secara berjamaah selama 40 hari, Nabi bilang tuh orang bakal dimasukin ke dalam surga tanpa dihisab. Enak banget Bu, ya. Malaikat siapa ya? Ya, Ustazah Mas Lia, masuk loh, nanti masuknya surga dah, bunga hisab lagi. Ya, malaikat penjaga Shiratal Mustaqim bilang nggak usah, orang Ayubi semua langsung ke surga aja dah, nggak ada yang dihisab. Udah tahu lu sholatnya rajin semua, ya, rajin ngajinya rajin, sholatnya rajin, itu, ya.
Amin Bu. Ya Allah, orang Bu kalau masuk surga nggak dihisap enak banget. Ya, tuh ada orang masuk surga dicemplungin dulu, dimampirin dulu di neraka, itu nggak enak Bu. Ya, kelihatan bekasnya tuh, orang habis disiksa kan kelihatan. Iya, kayak ada tandanya itu di jidatnya mungkin ya. Tuh, kelihatan ya. Tapi kalau kita Bu, ya, rajin melaksanakan subuh sama asar berjamaah, ya kalau perempuan di rumah kali ya. Karena kan sebaik-baik sholat bagi seorang perempuan itu dilakukan di rumah. Ya, ini yang laki nih. Ya, jamaah ya. Alhamdulillah dia bisa ikut berjamaah itu. Jaminannya apa? Masuk surga tanpa dihisab tuh. Ada lagi suatu amalan yang Allah bakal orang tuh dijadiin masuk ahli surga tanpa dihisab. Siapa itu? Orang-orang yang sabar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab tuh. Ya, sabar ya. Laki nggak punya duit sabar aja. Ya, sabar. Ya, yang perawan dan dapat pasangan sabar aja dulu. Ya, lakinya nggak kerja sabar. Sabar dulu. Sabar aja insya Allah ntar ada. Allah sudah bilang la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu nggak ngantuk dan nggak tidur. Ya, ngantuk aja kagak, apalagi tidur ke Allah. Kenapa? Nah iya, ya. Ada orang Bu nggak ngantuk dipaksain tidur, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Ya, iya. Tapi ada orang nguap mulu, ngantuk, nggak bisa tidur ada. Kenapa ya? Nggak punya duit. Setan disalahin lagi. Pikiran, ya kan? Pikiran itu. Pikiran terkit lagi mau puasa nih, ya kan? Puasa mikirin ntar puasa apaan nih, jualan apaan nih. Kalau mau puasa mikirin jualan apaan. Ya. Kalau puasa mikirin berapa kali ya gue khatam nih ntar Ramadan tahun ini kan gitu. 2021 cuma 5 kali, yang sekarang harus 7 kali minimal kan gitu. Kenapa? Iya, tapi masih bagus lah mikirin Ramadannya ya. Ya, itu Bu. Jadi apa ya? Ya, kalau orang dimasukin surga tanpa hisab itu luar biasa. Ya, udah ibarat kata itu kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan bukan VIP lagi, tapi VVIP. Ya, ada kan ekonomi, ya, ada bisnis, ada VIP, ada VVIP. Ya, kita VVIP ya. Ya. Tahu kenapa? Dijemput sama malaikat Ridwan penjaga surga. Ya, mungkin kita bingung kali ya. Ya, dipanggil malaikat Ridwan, jamaah Ayubi katanya malaikat Ridwan. Ya, nggak ada istilah ngantri dulu. Ya, emangnya di sini ngantri, nungguin sembako. Ya, ngantri di kelurahan ramai banget katanya. Ya kan? Ngarepin lama orang diantri di kelurahan kemarin katanya. Ya, nenek sianan gitu paling ya, kirain dikasih berasnya sekarung daging 10 kilo kali. Ya, alhamdulillah kita nungguin seorang kesian nenek pada antri panjang banget gitu. Ya, bawa ini bawa itu lah gitu ya. Tuh. Nah di surga nanti Bu, ya kalau kita udah dapat jaminan kayak gini tuh, Allah perintahin malaikat Ridwan, hai malaikat Ridwan, ente jemput tuh jamaah Ayubi tuh. Ya, kendaraan apa yang paling enak, kendaraan yang bakal bawa mereka tuh. Ya. Tuh, apa kendaraannya? Allah alam nanti dari Allah yang akan menciptakan langsung tuh. Ya. Kalau Nabi dulu naik buruk, ya, buruk aja kita belum pernah naik kan. Ya, nanti ada yang kendaraan lebih hebat tuh, Bu. Ya, Allah ciptakan langsung kun fayakun jadi kendaraan yang paling enak gitu. Ya, kita lagi diem kayak tadi tahu-tahu udah ada di atas kendaraan tuh Bu, nggak kayak ngantri lagi kayak ibu tadi, gak ada sudah istilah ngantri, ngapain di akhirat ngantri? Ya, capek-capekin orang triliun orang miliaran ngantri. Ya, nggak ada udah, ya, pokoknya udah disebut siapa nih? Ya, orang Ayubi udah tahu-tahu dia baru melek mati udah ada di atas kendaraan gitu. Ya, itu hebatnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa? Ya, memberikan ganjaran balasan kepada siapa? Hamba-hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, masuk surga tanpa dihisab.
ya teman-teman kita ya yang lain tuh jamaah majelis taklim masih nungguin ya. Di mana jembatan Siratul Mustaqim. Jadi ngeliatin ya Allah, ya Mas Wani enak banget udah diangkut ya. Udah diangkut tuh. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan orang nanti Bu. Ya pada ngeliatin ya. Tuh. Teriak. Ya Mas Wani ajak aneh dong, nggak dengar gitu. Ya. Panggil nanti. Ya. Kan orang-orang kan emang Allah nggak kasih dengar udah. Ya, gitu. Ya. Paling kita bisa dada doang di atas. Ada duluan ya, dada gitu. Ya kan? Hah? Iya, lebih dari haji itu Bu. Enak tuh Bu pokoknya ya. Kalau Allah sudah memberikan jaminan kita kepada surga itu Bu. Ya, dan yang menyampaikan ini nabi. Ya, bukan ulama, bukan siapa, nabi. Ya, yang menjanjikan atau memberikan jaminan langsung kalau orang bisa mengerjakan subuh dan asar berjamaah selama 40 hari, ya, ikut takbiratul ihram bersama imam, maka dijamin orang itu bakal masuk ke dalam surga tanpa dihisab lagi. Bu, nggak ditanya lagi sholat kita kagak, ya, ditanya sedekah kita, sedekah apa mau tanya gitu, jangan sedekah juga, ya, ditanya haji belum pernah haji, ya kan, ditanya umroh baru sekali, ini berarti gitu, ya, kata Allah udah nggak usah tanyain deh, orang Ayub gue tahu semua nggak bisa ngapa-ngapain, berarti gitu. Karena dia rajin sholat di jamaah subuh ame asar berjamaah, masukin surga aja dah. Ya. Dari siapa? Berkat rahmat Allah. Ya, karena kasih sayang Allah Bu. Ya, tuh enak lah. Pokoknya nggak ada yang bisa kita bayangin dah. Betapa nikmatnya nanti saat kita dijemput Bu. Ya, yang laki dijemput ame bidadari, yang perempuan dijemput ame bidadara. Ya, itu. Ya, menuju mana? Menuju suatu tempat yang namanya Jannatul Firdausil A'la, ya, menuju surga Firdaus yang sangat tinggi itu, ya. Kita dimasukkan hotel bintang 3 aja udah senang banget kita Bu. Ada bintangnya senang. Enggak ada bintangnya aja senang, lagi ada bintangnya. Ya, itu. Dari ibu-ibu Ayubi, yuk kita penutupan jalan-jalan yuk kita nginep di villa dan gitu. Ya, girang banget tuh ibu-ibu. Iya, sampai nggak bisa tidur, malam-malamnya nggak bisa tidur. Padahal baru mau jalan piknik doang. Ya. Piknik jam 6, jam 2 bang. Mending banget dia kagak tidur. Ya. Lakinya bingung kenapa lo nggak tidur. Sok mau piknik takut kesiangan lah. Takut kesiangan. Ya, saking girangnya itu Bu. Iya. Ya. Bagaimana kalau kita dimasukin ke dalam hotel bintang 5? Ya, yang serba ada tuh Bu, nikmat banget tuh ya. Apalagi surganya Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Baik. Qauluhu ya, ucapan man shalla ya, man di sini adalah min syar man syartiyah. Ya, man syartiyah ya. Wa qauluhu dakhala jawabu syart. Ya, dan ucapan dakhala itu merupakan jawab syart, ya. Ada syart, ada jawab syart. Ya, setiap pertanyaan pasti ada bakal apanya? Jawabannya. Ya, man syartiyah. Dakhala jawab syart. Ya. Syarat buat masuk surga tanpa dihisab siapa? Kerjain orang yang lagi apa? Sholat itu berjamaah, yaitu sholat subuh dan sholat asar selama 40 hari. Ini 40 harinya ini yang beratnya Bu. Ya, 39 disakit Bu, yang malas di sholat sendirian, ngulang lagi tuh Bu. Iya, dari awal lagi. Ya, 39 padahal udah jam 2 dikit lagi asar hari ke-40, tamu datang. Ya. Ngobrol lagi doain obyekan dulu beda. Juga duit. Ya kan? Laki nggak kerja tahu-tahu orang datang bawain duit gimana? Gila. Ya, tuh ada aja cobaannya pasti ada Bu. Ya, ujiannya pasti ada. Karena surga itu nggak murah harganya. Ya, mahal, perlu pengorbanan dan juga perlu perjuangan. Ya, nggak seperti apa yang kita bayangin. Ya, orang masuk ini itu apa namanya?
Ya, orang melakukan bom bunuh diri jaminannya surga, siapa bilang? Ya, nggak ada jaminan tuh orang melakukan bom bunuh diri pasti surga. Jadi pengantin istilahnya itu. Ya, semua ibu mau jadi pengantin lagi bu? Hah? Ya pengantin itu tuh bom bunuh diri, istilahnya kan pengantin menurut mereka. Jadi pengantin nggak, ayo bareng laki bini katanya ngapain? Pasangin bom masuk ke hotel ono, ngapain? Ya, itu istilahnya pengantin. Kenapa? Iya, istilahnya bakal kita hidup bareng di surga nanti, pengantin gitu. Emang ada jaminan kayak gitu? Ya, orang bu, ya orang syahid aja itu masih ada perhitungannya bu. Ya, kan Nabi bilang orang yang mati syahid semua dosanya diampunin. Ada yang nggak bakal diampunin ya bang? Utang. Iya, itu orang mati syahid bu. Iya kan, cakep dalam berjuang, semua dosa diampunin, tapi punya utang. Nabi bilang tak dulu, belakangan, ya. Ada yang nanggung nggak dia orang utangnya? Belum bisa. Iya. Ya, yughfaru likulli syahidin, ya, illa dain kata Nabi. Ya, semua dosa yang dimiliki oleh orang yang mati syahid diampunin kecuali hutang. Ya. Semua diampunin. Ya. Kecuali hutang. Ya. Jadi kalau punya utang bu hati-hati. Jangan gara-gara 20.000 kita nggak jadi masuk surga. Ya, jangan. Apalagi 2.000 cicilan lagi. Ya, itu. Bayar aja bu, bayar udah. Kalau yang punya utang nggak mati kita ikhlasin gimana? Yang belum mati gitu. Yang udah mati. Belum bayar, belum mati. Ya kalau kita ikhlasin ya bagus. Nggak apa-apa. Cakep, pahalanya itu dapat kita ntar. Kalau kita belum ikhlasin terus tuh, ya itu orang masih di apa namanya itu istilahnya itu manzilun baina manzilatain, di awang-awang tuh, surga kagak, neraka kagak itu, ya. Iya tengah-tengah, mau masuk ke surga dilarang meridwan, mau masuk neraka ditakut, ya kan? Itu kan apa itu, ya? Gara-gara apa? Utang, ya. Utang bu, makanya bayar. Utang janji ke, apalagi utang materi duit. Kalau ada suaminya, suami tanggung jawab tapi Kalau suaminya mau tanggung jawab, kalau kagak, iya. Ya makanya kan orang kalau sholat jamaah, sholat jenazah itu kan sering dibilangin. Ya apabila almarhumah atau almarhum ada hakul adami, ya silakan menghubungi ahli waris, nanti akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, bu, ya Nabi aja bu, ketika Nabi diajak ada orang dipotong kayak keranda mau sholat jenazah, ya Nabi tanya masalah seorang sahabat, ini orang punya utang nggak? Ada yang nyawat, ada dulu dimutang tuh katanya, ambil air zam-zam belum bayar, kata gitu. Ya Nabi bilang kok nggak mau sholatin, ya kalau belum ada yang nanggung, ya kan? Sebenarnya Nabi bukan kejem. Ya, itu memberikan pelajaran kepada para sahabatnya itu. Jadi yang namanya utang jangan main-main. Ya, kan langsung Abu Bakar menunjuk tangan, saya ya Rasul yang akan menanggung utangnya. Ayo kalau kita sholatin. Ya kan? Terlepas tuh orang susah atau enggak susah. Ya, kalau orang susah kan dicari siapa yang utangin orang. Ya, gitu. Kalau enggak ketahuan ya, itu tadi makanya Abu Bakar menunjuk tangan, saya yang menanggung. Ya, karena riwayat itu mengatakan ketika ya ditanya siapa yang dihutangi namanya orang gitu, nggak ada yang menunjuk, ya kan? Mungkin bisa jadi tadi yang kayak anjir udah mati kali, ya kan? Gitu. Cuman dia belum tentu kan ikhlasin. Ya, kata Abu Bakar udah, saya yang nanggung nih utang nih orang nih. Ya, setelah ditanggung baru Nabi mau ngapain? Mau mensolatkan itu orang. Ya, gitu. Iya, mati syahid bu, orang mati syahid kan udah jaminannya surga. Semua diampunin tapi apa ya? Utang nggak bisa. Ya, jadi penghalang kita itu, penghalang. Ya, jangan kita anggap remeh, itu bahaya. Ya. Baik. Wa abbara bil madhi, ya, kenapa menggunakan fi'il madhi dakhala li iradati ta'kid fi wuqu'i, ya, untuk menjelaskan suatu kepastian. Jadi bukan main-main.
nih Nabi Muhammad bohong aja kayak surga punya dia aja enggak, ya kan? Nah, yang ngasih janji itu Bu yang sudah punya jaminan surga. Nabi kan dijamin surga enggak? Nabi dijamin, kita dijamin enggak surga? Enggak tahu tuh, dia enggak tahu. Ya, Nabi belum mati udah dijamin surganya, ya. Iya. Ya, kita belum tentu. Ya, surga enggak tahu, neraka apalagi kita enggak tahu lagi. Ya, mudah-mudahan sih neraka jangan, surga iya kan gitu. Ya. Nah, orang biasanya Bu kalau udah ngasih jaminan kan dia udah mendapatkan sesuatu yang lebih kan gitu. Ya, nah kalau Nabi memberikan jaminan ya wajar. Kenapa? Karena Nabi sudah mendapatkan jaminan surga. Ya, kita jangan meragukan lagi. Kalau sok tahu lu aja susah. Gitu. Lu aja belum tentu masuk surga, jamin-jamin orang lagi. Orang bisa ngomong gitu kan? Ya, tapi Rasulullah kan udah dijamin. Ya, dosanya kagak, surga udah dijamin. Nah, kita jaminan kagak, dosanya bakul gitu. Bakul apa gitu nggak tahu gitu. Ya, terus. Jadi penggunaan fi'il madhi di sini dakhala itu kan fi'il madhi. Ya, artinya kalau fi'il madhi itu kan artinya perbuatannya itu sudah dilakukan. Ya. Nah, orang kok belum dikasih udah dilakukan gimana? Itu tujuannya litakid, ya, li'iradatit takkid fi wuqu'ihi, untuk memastikan kalau itu pasti bakal terjadi atau bakal diberikan bagi orang yang sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah selama 40 hari ikut takbir bareng imam. Coba, ya. Coba ada suruh laki ntar pulang di rumah, tahu bang, pahalanya gede ini bang. Surga bareng yuk, ngapain jamaah yang kita tinggal 40 hari. Mulai kapan? Mulai sekarang. Ya. Nggak apa-apa di rumah juga nggak apa-apa Bu. Jadinya asal subuh doang. Iya, asal subuh aja. Ya, asal subuh. Jangan orang laki bini sholat sendirian lakinya di mana ya bininya di mana sholat. Ya. Sholat aja kagak akur gimana sama yang lainnya. Iya kan? Hah? Itu akurnya tuh. Diakur-akurin gitu. Diukur kalau itu. Ini luas sholatnya. Ini sholat. Aku emang. Iya enggak. Kali-kali itu kan ada maaf perempuan kadang ada yang malas Bu. Banyak. Laki juga begitu Bang, enggak kalah banyaknya. Ya apalagi orang sekarang maaf aja, yang rajin tuh bini. Ya, bangun malam jam berapa udah bangun, lakinya masih aja tidur. Ya. Ada saya punya teman, bininya bilang, "Bang, sholat tahajud ya, gogah, gue capek," katanya. Hah? Sholat tahajud gini-gini juga katanya hidup gitu lah. Ya itu jangan, nggak boleh itu. Ya, main-main meskipun ya nadanya bercanda nggak boleh. Ya. Baik. Masa yaqa'u kalwaqi, ya, apa yang terjadi seperti yang terjadi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man syahida ay hadara salatal jamaah, ya, barang siapa yang hadir, ya, mengerjakan salat secara berjamaah, kataballahu ta'ala zahiban wa raji'an 10 hasanatin, ya, Allah akan tulis baginya saat dia pergi dan saat dia pulang 10 kebaikan. Ya, kan sudah saya bilang Bu, jangan kita anggap 10 kebaikan yang kita dapetin dari Allah sama 10 hitungan tangan kita, beda. Ya, jangan disamain ini apa namanya, bukan matematika dunia. Ya, itu ya 10 kebaikan saat dia pergi, 10 kebaikan saat dia pulang. Ya, itu nggak sama. Ya, kan saya bilang 1 hari di akhirat aja sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Ya, Allah itu buat sekali lagi saya tegaskan, nggak pernah memberikan balasan itu ya sama, apalagi kurang. Ya, pasti apa yang Allah berikan kepada hambanya itu selalu lebih. Ya Bu,
Nggak ada. Kita punya bos sebaik apapun, memang kita dikasih lebih selama ini. Ada. Kita dikit aja nggak masuk, dibilang lu nggak masuk, dikurangin. Iya kan? Tuh. Tapi Allah bu, ya kalau kita semakin baik sama Allah, Allah akan lebih baik lagi sama kita. Ya, tuh. Nah di sini saat kita pergi 10 kebaikan Allah sudah kasih, ya, saat kita pulang 10 kebaikan juga Allah sudah kasih. Nah, orang bertanya, kebaikan apa nih Ustaz? Ya kan? Kebaikan yang dimaksud di sini Bu, ya, adalah rahmat Allah. Ya, kasih sayang Allah, Allah akan lebihkan ya ketimbang ya kepada orang-orang atau hamba-hamba yang lain yang mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, makanya dalam sebuah hadis kan Nabi katakan yadullahi ma'al jamaah. Ya, Allah itu selalu bersama orang-orang yang apa? Yang kompak, yang berjamaah. Ya, yang bisa-bisa. Ya, jangan tuh. Apa aja Bu, yang baik-baik ya maksudnya ya. Jangan melakukan kejahatan kompak, ya, melakukan kebaikan bisa-bisa. Balik, ya, kebaikan silakan kompak. Kalau kejahatan apain? Silakan lah masing-masing dulu. Ya udah pada gede, ya kan? Yang mau tahu yang bakal dihisab dulu membuat. Berkata gitu, ya, itu. Baik, ya. Kemudian wa maha anhu 'asyara sayyi'at. Ya, Allah bakal ampuni 10 apanya? Kesalahannya, kejahatannya. Tuh, ya. Wa rafa'a lahu 'asyara darajat. Ya, akan diangkat baginya 10 derajat. Bu, derajat yang bakal Allah kasih kepada kita Bu beda. Ya, kalau atasan kita Bu ngasih derajat kita paling naik pangkat, ya kan? Tapi kalau Allah memberikan derajat, ya setinggi apa tuh kedudukan atau derajat yang Allah berikan, wallahu a'lam. Ya, kita yang akan ngerasain aja dah. Ya, bahkan kita nggak bisa memandang suatu derajat yang Allah berikan itu, ya dengan hitungan dunia, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena namanya derajat pemberian Allah itu bisa saja. Ya, derajat berupa kita diangkat derajat keluarga kita semua, ya, atau diangkat derajat kita secara pribadi karena kita yang ngerjain, ya. Tapi kita kan ingin mendapatkan derajat, baru datang. Seterap ini kesiangan. Ya. Macet ya. Macet banget. Ya. Apa ya? Man ta'akhkhara fala isma alaih. Ya, barang siapa yang terlambat enggak dosa baginya. Ya. Dosa. Ya. Sik bagian. Pinggir kebagian juga ada. Mereka enggak. Tapi yang lain udah pada makan nasi nih. Karena baru datang belum dikasih minuman juga belum dikasih. Ya, jadi apa? Ya, derajat kita bakal Allah angkat sebanyak 10 derajat tuh. Ya. Entar rezeki kita mungkin ya diangkat derajatnya sama Allah, ya, anak kita, cucu atau menantu, ya, tuh itu rahasia Allah Bu. Derajat apa sih? Wallahu a'lam. Allah yang bakal memberikan segalanya itu, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ya, ini hadis Nabi bilang tidak sempurna ya orang yang tinggal dekat masjid ya kecuali dia salatnya di masjid. Ya, orang tinggal dekat masjid salat jamaahnya kagak. Laki. Ya, kan perempuan laki. Ya, jangan Bu. Jangan kita kan ada riwayat mengatakan tuh nanti di akhir zaman itu masjid seluruh dunia bakal Allah angkat ke langit. Ya. Jadi orang yang ya nanti akan selamat
dari segala macam bentuk dajjal dan semuanya itu orang-orang yang berada dalam masjid. Ya, nah nanti kita di akhir zaman Bu, ya kita bilang nanti gue nyusul aja, nggak ada istilah nyusul. Ya, itu apa? Itu kan apa? Itu sudah menjadi ketentuan yang Allah berikan. Kalau kita rajin sering ke masjid, ya atau musola, otomatis nanti kita bakal dicari itu masjid. Ya, mana nih ya? Ibu Ais, ya kan? Baru datang biasanya gitu. Jalanan macet kan ya, aja dah. Ya, apa-apa. Ya itu. Dicari gitu, Bu. Ya. Nah, nanti kita bilang gue nyusul, gue nyempleng, nggak bisa. Dilarang, mesti lu siapa ya? Ya, waktu dunia lu nggak kenal gue. Sekarang kita mau diangkat sama Allah ke atas langit, mau ngikut nggak bisa. Ya, tuh. Makanya jadikan masjid itu apa? Ya, multifungsi. Ya, bukan saja masjid itu untuk kita sholat, bukan. Ya, untuk ibadah-ibadah yang lain, untuk murojaah, ya, untuk melakukan kebaikan urusan dunia, silakan. Ya, itu kita lakuin di masjid asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang diperbolehkan untuk kita lakukan di dalam masjid ataupun di dalam musola. Ya, kalau ngobrolin objek kan jangan di masjid, jangan aja lain. Ya. Hah? Kelar nanti orang lagi jangan ganggu dibilang. Ya. Rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni dan Baihaqi. An Jabirin, ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, wa hadzal hadis mahmulun 'alal faridati. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib hukumnya Bu salat jamaah. Ya, Anda mengatakan wajib Bu. Kenapa? Karena pernah Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat yang buta namanya Ummu Maktum. Ya, saat itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, hal tajidu li rukhsatan an usalliya al-jamaah?" Ya. Kata itu orang yang buta, sahabat Nabi bilang, "Ya Rasul, ya, boleh gak? Ya, ente tahu gak ada dapat gak satu kebolehan yang membolehkan aku ini untuk tidak sholat berjamaah?" Nabi tahu, ya kan Nabi ini seorang ini dalam keadaan buta. Nabi tanya, "Hal sami'tan nida?" Ente dengar ada panggilan azan enggak? "Na'am, sami'tun nida." Ya, saya dengar ada panggilan. Kata Nabi, "Idzan la ajidu laka rukhsatan li an la tusalli jamaah." Kalau gitu enggak ada satu keringanan yang membolehkan kamu untuk tidak sholat berjamaah. Ya, itu dalam keadaan buta. Ya, tuh. Gimana kalau orang tinggal di komplek-komplek Bu? Ya, komplek-komplek biasa kan orang pada malas-malas itu. Ya, tapi sekarang sih alhamdulillah pada rajin seperti ini. Ya, ngaji mulai rajin gitu kan. Alhamdulillah. Ya, meskipun datang terlambat juga nggak apa-apa. Ya. Tujuannya datang lah pokoknya. Ya, alhamdulillah. Iya orang jauh, ya kita ya. Dekat aja datang malah speaker di depan di ujung telinganya itu. Ya, didengar nggak dengar? Ya, nggak ada hidayah. Ya, belum dapat taufik, hidayahnya ada, tapi taufiknya kagak. Ya, kenapa nggak dicari? Ya, rezeki udah ada Bu. Ya, pintunya ada, kuncinya cari. Ya kan gitu. Ya, Allah sudah ngasih rezeki bagi kita semua nih Bu. Rezeki bulan, dikasih bagi udah. Ya, nah kita untuk membuka pintu rezeki itu bisa enggak? Ya, cari dong apa yang menjadi pintunya itu. Ya, kalau pintu surga apa? Kuncinya. La ilaha illallah kan Ibu sering baca Miftahul Jannah la ilaha illallah. Iya, tapi bukannya sekedar dibaca Bu ya. Ya. Baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya itu enggak dihayatin sama aja. Ya. Ya, dihayatin la ilaha illallah, ya, yakini enggak ada Tuhan lah pokoknya selain Allah gitu terus. Ya, itu menjadikan satu apa namanya itu kekuatan yang ada dalam hati kita. Ya, itu. Jadi ini hukumnya wajib sebagian pendapat. Ya, ada mengatakan wajib sholat
berjamaah baik di rumah ataupun di masjid ya. Tapi memang untuk mendapatkan keutamaan yang lebih, laki-laki sholat jamaahnya di mana? Di masjid ya, perempuan di rumah dah ya, itu baik sama anak atau sama menantu atau sama cucu apa ya. Baik. Wa ma alhaqu biha fa fi'luha fil masjid ya, apa-apa yang dia dapati itu dia akan melakukannya di mana? Di masjid. Afdalu ya, itu lebih utama. Wa ma ada dzalika fa fi'luhu fil bait, selain yang itu atau selain yang salat wajib itu dikerjakan di mana? Di rumah ya, itu. Man fa'alahu fil masjid kaza ya, dan barang siapa yang mengerjakan masjid maka akan mendapatkan seperti itu ya, ganjarannya jelas. Jadi pahala orang jamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada orang jamaah di mana? Di rumah ya, ataupun di tempat-tempat lain. Mushola gimana? Boleh sama sama masjid ya, tempat-tempat yang dijadikan tempat untuk ibadah ya. Abada al-Azizi wa nazama dzalika al-Allamah Mansur ya, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Azizi, dan Al-Allamah Mansur mengarang suatu bait syair At-Tablawi an Bahr ya, dari Bahar Ar-Rajh faqala, dia bilang apa? Salatun naflin fil buyuti afdal ya, salat sunnah lebih baik dikerjakan di mana? Di rumah ya. Illallati jama'atun tahsul, kecuali sholat-sholat yang memang diharuskan berjamaah ya. Seperti sholat apa Bu sunat harusnya berjamaah? Tarawih ya. Sholat duha tarawih jamaah boleh gak? Ya boleh aja, tapi nggak dianjurin ya. Boleh aja ya, sholat jamaah tuh. Sholat istikharah apa? Sholat istisqa kan jamaah tuh. Minta hujan istisqa ya. Jam berapa aja ya, berapa aja. Sholat itu harus berjamaah Bu afdalnya. Kenapa? Karena mencari ya keutamaannya dilakukan secara berjamaah. Apa maksudnya? Saat dia berdoa, seseorang itu Bu kalau dia berdoa 40 orang sudah pasti doanya bakal dikabul ya, 40 orang ya, apalagi lebih ya kan itu. Ada orang sholat istisqa tuh ya 100 orang, 50 ahli maksiat, yang 60 ahli ibadah, kabul masih. Jangan kebalik aja. 60 orang maksiat, 40-nya itu ya. Atau 80 ahli maksiat ya, yang 20-nya ahli ibadah. Jangan ya. Makanya Bu orang kalau mau sholat istisqa itu di istighfar dulu, minta ampun dulu ya, nggak langsung ya, minta ampun dulu. Makanya ada khutbahnya itu kan ya, biar menyampaikan sesuatu itu apa? Bermanfaat ya. Wa sunnatul ihram, seperti sholat sunnah ihram. Ini enggak sunnatin berjamaah ya, sendiri-sendiri aja tuh. Wa tawaf, sholat sunnah tawaf ya. Wa nafil, sholat nafil sunnah ya. Jalis juga di i'tikaf, saat i'tikaf ya. Wa nahwi ya, wa nahwi atau yang lainnya. Ilmihi al-ihya li buq'atin kadza duha ya, sholat sunnah seperti sholat duha juga ya, itu enggak dianjurkan untuk berjamaah ya. Wa nafli yaumil jum'ah ya, sholat sunnah qabliyah Jumat ya. Nah, itu kan enggak dianjurkan jamaah, sendiri aja dah. Yang laki nih maksudnya ya. Itu wa khaiful al-fawat ya, sholat dalam keadaan takut ya, itu bitta'akhur ya, karena terlambat ya. Ada sholat wa qadimun, sholat sunnah orang baru datang dari musafir Bu. Orang habis bepergian, sunnahnya sholat sunnah Bu. Ibu jalan-jalan piknik, begitu sampai rumah sholat dulu, jangan langsung tidur. Di rumah. Hah? Apa-apa dua rumah apa? Beda. Sholat sunnah. Sholat sunnah usul safar. Ya, ketika kalau mau pergi kan sholat sunnah juga. Begitu sampai juga sholat sunnah juga. Sholat sunnahnya apa? Mutlak aja ya. Kalau sebelum berangkat namanya sholat sunnah safar. Kalau udah sampai sholat sunnah mutlaknya aja deh. Udah nyampe ke Tempatnya ya. Belum pernah kan? Belum kemana aja?
Ya, kan sebutin kan ya. Kalau tahu ini jadinya gitu. Ah. Ya, datang dari pergian. Wa man syai'us safar, ya, saat mau pergi. Wal istikharah, ya, salat istikharah, itu kan? Ya, wal qabliyah lil maghrib, qabliyah atau ya sebelum maghrib. Wa hakaza al ba'diyah, begitu pula salat sunnah ba'diyahnya. Ya kan ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya, itu sunnahnya tidak disunahkan atau enggak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, itu boleh sendiri-sendiri dan bahkan afdalnya itu di rumah. Ya, di rumah kita kerjainnya itu ya. Wa kullu qabliyah, ya, semua salat sunnah qabliyah itu dakhala fi waqtiha, ya, dikerjakan pada waktunya. Ya, kalau udah masuk waktunya kan. Emang ada orang salat sunnah qabliyah sebelum azan? Ada. Kalau sebelum azan berarti itu kalau di masjid salat sunnah tahiyat masjid. Iya kan? Kalau sebelum qabliyah. Qabla artinya sebelum, ya, ba'da artinya sesudah. Ya. Baik. Wa nazar nafilah, begitu juga nazar yang sunnah, ya. Kita nazar salat sunnah, kerjain. Ya, ada kan orang kan gua nazarnya kalau nanti ini gua mau salat sunnah, ya, salat sunnah duha atau salat sunnah tahajud sekian rakaat, kerjain itu. Ya, ini tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, ya, itu. Kaza ka asluha, demikian pula, ya, untuk hal-hal atau sholat-sholat yang lainnya, ya, pada dasarnya itu memang tidak dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, ya. Tapi kalau memang dalam rangka mendidik anak-anak kita, ngajarin anak-anak santri, boleh aja sih. Ya, duha berjamaah boleh nggak? Boleh. Ya, karena dalam rangka untuk melatih. Ya, tapi kalau kita udah tahu ya sendiri-sendiri aja dah. Ya, jangan pakai azan, tapi azan yang sholat sunnahnya. Komat nanti jangan. Enggak ada. Kau dia di azan, buat dia di azan lagi. Nah, iya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmatun, ya, mengerjakan salat berjamaah itu merupakan rahmat. Apa itu rahmat? Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, ya, kebaikannya itu lebih baik daripada isi dunia, ya, dunia beserta isinya. Ya, jadi dunia yang ada nih Bu, beserta isinya itu nggak ada apa-apanya dengan kita mengerjakan sholat secara berjamaah. Tuh, dunia padahal isinya apa aja deh. Ada mobil aja Alphard ada kan, macam-macam mobil yang paling mahal yang miliaran aja ada tuh. Ada di mana? Di dunia. Tapi Nabi bilang itu semua dunia yang ada isinya itu nggak ada apa-apanya dengan kita ngapain? Sholat berjamaah dengan pahala yang bakal Allah berikan kepada kita, ya, gitu. Wal jama'atu rahmatun, ya, dan berjamaah itu merupakan suatu rahmat. Ai luzumi jama'atil muslimin, ya, membiasakan orang-orang Islam itu secara berjamaah, ya, musilun ila rahmah, itu akan menyambungkan adanya suatu rahmah, au sababun lirrahmah, akan menjadi sebab turunnya apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, jamaah kompak kita jadi orang, Bu. Ya, kompak apa ya? CRT kompak, ya kan? Keluarga laki bini, anak cucu menantu kompak, ya. Jangan masing-masing pengen ngapain? Ya, pengen misah. Ya, kompak aja dah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Itu. Tapi sebaliknya, Bu, wal firqatu azabun. Ya, berpecah belah itu merupakan apa? Bencana, azab. Ya. Orang kalau kita misah-misah, Bu, ngapain kita susah, Bu? Ngapa? Ya, kita lagi dapat musibah, minta bantu sama orang apa? Susah,
Ya kan, malu lah gua gak kenal media, minta bantu media. Coba kalau kita selalu kompak bu berjamaah ngapa-ngapain jamaah itu, ya ada yang susah datangnya tok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk nanti. Ada apa nih? Karena ada perlu nanti ngapain biasa. Kalau biasa lain lagi datang. Ya, iya biasa gitu kan. Ya, kan enak juga. Ya. Di tuan rumah juga tahu bu. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah silaturahim, misa aja datang tok Assalamualaikum, datang ngintip mau ngapain? Biasa apaan? Ini biasa apaan? Orang kan nanya. Dia nggak tahu. Ya biasa apaan? Saya kayak nggak tahu aja. Dia emang nggak tahu. Ya kan? Yang minjem duit, ya. Ya kalau orang gitu biasanya itu apa? Nggak tahu malu kan gitu. Silaturahim kagak, kenal kagak, begitu datang ngapain? Minjem duit. Kirain pengen daftar mau ngaji ya. Karena mau ikut ngaji besok hari Selasa ya gitu. Jangan sampai ya. Ai mufaraqatuhum ya, yaitu berpecah di antara mereka, wal infirad menyendiri anhum dari mereka, sababun lil azab, itu akan menjadi sebab adanya azab. Enak kita bu hidup sendirian ya, kita kan makhluk apa namanya sosial ya, yang nggak bakal bisa hidup kecuali dengan apa, bantuan orang lain ya. Sekaya-kayanya bu orang pasti butuh orang lain bu, ya kan? Orang kaya mau pindah mau nggak butuh bantuan orang. Siapa mau ngangkatin? Emang dia mau ngangkatin barangnya sendiri? Ya, Ayik orang kaya nih, mau ngangkatin barang sendiri pindahan? Nah, enggak lah tuh. Pasti nyuruh siapa? Nyuruh orang. Ya kan? Nah, iya. Ya, kita butuh orang, suatu saat orang bakal butuh sama kita. Itu dunia bu, ya itu jadi jangan bilang biarin gue hidup sendiri masing-masing katanya. Ya, ntar rumah lu kebakaran gak ada yang bantuin emang enak. Ya, coba rumah kita ada musibah kebakaran contohnya, orang cuekinnya biarin kebakaran nanti dia bisa hidup sendirian. Itu nggak enak. Ya, nggak bisa. Sosial itu perlu ya. Tapi kita juga harus punya yang namanya kontrol sosial. Ya, jangan manusia makhluk sosial tapi nggak ada kontrol sosialnya. Apa yang maksudnya? Ya, nggak tahu akhlaknya, nggak tahu etikanya. Ya, pengen diberi tapi nggak pernah memberi. Ya kan, pengen ditolong tapi nggak pernah nolong. Pengen diminum, kasih minum dituangin teh, tapi begitu orang datang nggak pernah dituangin teh. Nah, itu ada yang begitu aja. Ya. Jangan bu kita melakukan yang nggak enak kepada orang lain kalau orang lain nggak mau melakukan yang nggak enak sama diri kita. Ya, jadi ukuran kita itu bu diri kita. Ya, kita enak kan disakitin sama orang. Kalau nggak enak jangan pernah nyakitin orang. Ya, orang tuh kalau disakitin itu sakitnya tuh di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Nggak enak orang disakitin tuh. Ya, sakit. Ya, makanya mendingan sakit gigi daripada sakit hati. Hah? Enak ya. Tapi kalau orang sekarang bu sakit hati cuekin aja, namanya sakit hati ya. Nggak enak sakit gigi bu. Orang sakit gigi orang nggak mau tahu. Sakit hati kayaknya berapa nggak tahu aja, ya kan? Orang sakit hati ngapain sih bu? Ya, karena nggak ada kontrol nafsu yang bisa meredam nafsunya dia. Jadi timbul yang namanya emosi, ya. Tuh. Jadi kalau kita ada perasaan kesel pengen apa orang gitu, berarti kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita. Ya, tapi kalau sakit gigi bu, siapa yang tahu? Yang ngerasain nggak ada yang tahu. Kita makan nggak enak, ya orang ajak ngomong salah, kita ngomong juga salah, ya kan? Siksaan namanya itu bu, ya. Tuh. Nah, selesai sudah bab tentang keutamaan sholat berjamaah ya. Insyaallah nanti kita akan masuk ke bab yang ke-10 yaitu fadilatul Jumat, keutamaan sholat Jumat ya. Silakan ada yang mau bertanya.